Selamat datang di dalam dunia pembelajaran mekanika teknik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Artinya, benda tersebut berpotensi untuk menjadi sumber energi. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, karena benda yang diam juga berpotensi untuk memiliki energi. Ada 4 jenis energi potensial. Yang pertama, energi potensial pegas, contohnya pada tali busur dan benda elastis lainnya. Yang kedua, energi potensial kimia, contohnya pada makanan yang kita makan serta fotosintesis tanaman. Yang ketiga, energi potensial listrik, contohnya pada batu baterai. Yang keempat, energi potensial gravitasi, contohnya pada buah yang jatuh dari pohonnya. Yang akan kita bahas adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan ketinggian atau titik acuannya. Energi ini tersimpan pada benda yang berada pada posisi dan tempat yang tinggi, sehingga dipengaruhi oleh gravitasi. Oleh karena itu, persamaannya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan nilai satuan M atau meter. Contohnya, ketika buah apel jatuh dari pohonnya, di mana ketinggian pohon apel adalah H, yaitu meter. Massa apel adalah M, yaitu kilogram. Dan ketika buah itu jatuh, maka terdapat pengaruh percepatan gravitasi dengan menilai 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa dan ketinggian suatu benda. Artinya, semakin tinggi dan besar massa suatu benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Contohnya, ketika terdapat 2 buah pohon apel dengan massa yang sama, yaitu 200 gram, berada di ketinggian masing-masing 3 meter dan 5 meter. Lalu, kita berdiri di bawah masing-masing kedua pohon tersebut. Ketika buah apel tersebut jatuh, maka rasa sakit ketika tertimpa buah apel cenderung akan lebih sakit buah apel dengan ketinggian 5 meter. Rasa sakit ketika tertimpa apel merupakan bentuk dari energi potensial. Lalu, bagaimana dengan energi potensial pada turbin turbo? Turbin turbo merupakan pembangkit listrik tenaga air. Secara umum, pembangkit listrik tenaga air terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama, air mengalir dari bendungan atau air terjun. Pada tahap ini, terdapat energi potensial. Setelah air mengalir dan menghasilkan energi kinetik, air akan menggerakkan turbin. Ketika turbin bergerak, maka akan menjalankan generator dan menghasilkan listrik. Untuk menghitung energi potensialnya, kita harus mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu debit air. Misalkan, debit airnya yaitu 0,5 meter kubik per second. Lalu, waktu aliran air. Misalkan, waktu aliran airnya yaitu 1 detik. Selanjutnya, tinggi jatuhan air. Misalkan,
tinggi jatuhan airnya adalah 50 meter. Setelah mengetahui ketiga hal tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung massanya. Untuk menghitung massanya, kita menggunakan persamaan yaitu M sama dengan Rho dikali Q dikali T, di mana Rho adalah massa jenis air, Q adalah debit air, dan T adalah waktu aliran. Nilai Rho atau massa jenis air yaitu 1000 kg meter kubik dikalikan dengan debit air 0,5 meter kubik per second dan dikalikan dengan waktu yaitu 1 second. Maka hasilnya yaitu 500 kg. Selanjutnya, kita menghitung energi potensialnya, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M yaitu massa dengan nilai 500 kg, G gravitasi dengan nilai 10 meter per second kuadrat, dan H ketinggian dengan nilai 50 meter. Maka kita kalikan semuanya sehingga hasilnya menjadi 250.000 Joule. Dapat diperoleh bahwa energi potensial dari sebuah turbin turbo adalah 250.000 Joule. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran mekanika teknik selanjutnya.